Ayah kita adalah orang terkaya di dunia. Dibeli. Kamu tadi vegetables menggat. Buah ini sebagai hadiah untukmu. Terima kasih, Kak Tian. Butian, buahnya sudah dibeli. Wang Chengcheng. Ziheng, kenapa kamu? Kamu benar-benar datang. Si Sisi memang begitu, aku hanya bercanda dengannya. Mengatakannya begitu saja, tidak menyangka. Dia benar-benar menyuruh mantan pacarmu untuk mengantarkannya. Akun Anda, Telamazuk Sepulujuta. Situasi apa ini? Akun Anda, Telamazuk Sepulujuta. 10 juta masuk. Situasi apa ini? Ayah kita adalah orang terkaya di dunia. APA. Begini ya, THO, 80% tambang emas dan minyak adalah milik keluarga kita. Sudahlah, ini kartu Black Gold keluarga Huang kita. Pegang baik-baik. Ini dia kartu Black Gold legendaris itu. Aku masih ada urusan. Kamu harus jaga dirimu baik-baik. Baik. Changcheng. Ingat, keluarga kita tidak kekurangan APA pun. Hanya saja uang kita sangat banyak. Aku kaya sekarang. Hey Zion, ada APA? Apa aku hanya bisa mencarimu kalau ada masalah? Hari ini ulang tahunku. Camus Lupa. Un gâtelas un tuc d'attend que Hôtel Séribu Pancarian Macan Madame Nanti. Heren, hadiah apa yang kamu inginkan malam ini? Aku ingin pesawat. Maukah kamu membelikannya untukku? Hanya bercanda. Asalkan kamu bisa datang saja sudah cukup. Kenapa pesawat? Aku mengerti sekarang. Sejak kecil, aku hanya punya Siran sebagai satu-satunya temanku. Tuan muda yang terperangkap dalam sangkar emas itu. Paling mendambakan kebebasan. Kalau begitu, aku akan memberinya sepasang sayap baja, agar dia bisa melarikan diri ke kejauhan kapan saja. Trihang. Jika kamu bersama Huang Chengcheng, seumur hidup ini, kamu tidak akan punya kesempatan mengendarai mobil seperti ini. Tentu saja, Kak Tian, mobil ini terlihat sangat bagus. Kalau begitu, apakah kamu ingin mencobanya? Tentu saja, tentu saja. Sial banget. Manajer Wang, mobil termahal di sini harganya berapa? Maaf, Bu, kami di sini adalah Dealer 4S dengan spesifikasi tertinggi di kota ini. Mobil termurah, mulai dari Rp300.000. 300.000? Itu memang sangat murah. Sepertinya mobil di sini tidak akan terlalu mahal. Hari ini saya punya teman yang berulang tahun ke-22. Mobil bernilai jutaan. Ada? Ibu yang terhormat, yang termahal di sini adalah Rp2 juta. Anda lihat. Kecepatan berubah wajah ini. Sangat disayangkan and tidak belajar ganti muka opera Sichuan. Baiklah, saya lihat yang paling mahal saja. Selain itu, nama saya Huang. Baik. Ibu Huang yang terhormat, silakan masuk. Wang Chengcheng. Kenapa pengganggu ini tidak bisa pergi? Dia benar-benar mengikutiku sampai ke sini. Ayo kita lihat. Wah, bukankah ini si Huang kecil yang kupecat? Kenapa melamar jadi pencuci mobil di sini? Kalau kamu mau bekerja di sini, Demi Zihang, aku bisa bantu bicarakan untukmu. Manajer di sini adalah temanku. Simpan saja kebaikan palsumu. Saya di sini untuk membeli mobil. Beli mobil? Apa aku tidak salah dengar?
Kalau kamu mau mengikutiku, ya ikuti saja. Tapi berbohong bilang mau beli mobil, lihat lambang mobil di sini. Mana yang bisa kamu jangkau? Pak, mobil mana yang tadi Anda lihat? Harganya Rp350.000. 350.000, dengar itu? Punya uangnya? Ayo Zihang, aku akan membawamu test drive. Orang-orang tertentu hanya bisa melihat saja. Ibu Wang, apakah Anda ingin test drive sekarang? Baiklah, ayo. Saka, bahkan kursinya pun kulit asli. Jauh lebih baik daripada barang murahan yang diberikan orang lain padamu. Jauh lebih baik, kan? Untung saja aku putus dengan Huang Chengcheng. Kalau tidak, aku tidak akan pernah bisa menikmati hal-hal semewah ini. Kak Xian, kamu sangat baik padaku. Kak Xian, mobil apa ini? Ini adalah permata toko ini. Siapa yang bisa memilikinya? Citra, apa? Ini. Ini tidak mungkin. Citra. Siapa suruh kamu sentuh mobil ini kalau rusak? Sanggup bayar nggak? Pak Mener, mobil ini 2 juta rupiah kan? Benar, Citra. Ini adalah kontrak pembelian mobil. Anda hanya perlu menandatangganinya di sini. Pak Mener, kamu gila? Maksudmu dia mau beli mobil ini? Dia itu si cantik yang baru saja saya pecat. Menurutmu dia bisa mengeluarkan 2 juta? APA? Kamu jangan percaya. Dia sanggup beli mobil ini, kan? 300.000. Memang murah sekali ya. Sepertinya mobil di sini tidak terlalu mahal. Hari ini teman saya ulang tahun ke-22. Mobil bernilai jutaan. Ada? Saya percaya, Pak Manager. Kamu pasti ditipu dia. Selama bertahun-tahun kami bersama, Citra, dia hanyalah pekerja rendahan. Untuk membelikan hadiah ulang tahun untuk saya, dia harus berhemat agar bisa mengumpulkan uang. Ternyata, dulu padamu, pengorbanan telesku, ternyata begitu hina di matamu. Baik. Baik. Pak Mener, silakan gesek kartunya. Kartu ini dibuat saat dia masuk kerja, limitnya 5.000 sehari. Bahkan kalau digesek setahun pun, uang sebanyak ini tidak akan terkumpul, kan? Gesek yang ini. Ini. Kartu Supreme. Apa itu? Apa itu kartu Supreme? Ini dari Bank Tenggara, kartu paling premium. Teman-teman pengusaha perusahaan terbuka saya, bahkan tidak bisa mengajukannya. Citra, aku tahu kamu sedih karena kita putus. Tapi tidak perlu memamerkan kartu palsu. Seperti ini. Kartu berhasil digesek, transaksi selesai. Jumlah pembayaran, 2 juta rupiah. Ini tidak mungkin. Nyonya Citra, kartu Anda. Citra, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Tidak mungkin. Dari mana kamu dapat kartu ini? Memangnya urusan kalian apa? Oh ya, tolong siapkan kunci mobilnya. Ini untuk kado. Siap, Nyonya Citra. Citra. Ada APA? Kok kamu bisa sekaya ini? Kamu bukan cari om-om kaya, kan? Dan juga, mobil yang kamu beli ini, mau memberikannya pada orang lain? Kan ulang tahun teman. Awalnya dia mau pesawat. Karena pesawat susah dibeli, jadi beli mobil dulu. Ya sudahlah, kasih saja apa adanya. Pesawat? Dia menghabiskan 2 juta? Untuk hadiah ulang tahun teman. Kalau saja aku tidak putus dengannya. Semua ini, bukankah akan jadi milikku? Cheng. Hey! Rehang, mau kemana? Aduh, Mbak Tian. Aku cuma penasaran. Bagaimana Wang Cheng tiba-tiba jadi sekaya ini? Seorang sapi perah yang bekerja di bawahku. Berani-beraninya menginjak wajahku? Nyonya Wang. Mobil ini, apakah Anda akan membawanya sekarang? Tolong antarkan saja untukku. Alamatnya sudah kukirim. Taruh saja di depan pintu. Baik, silakan, Nyonya Huang. Sheng, kalau kamu tahu aku memberimu tas ini, mungkin kamu akan senang sampai ingin berputar-putar di tempat. Heran. Mobil sport yang keren banget. Iya. Memang keren. Hey, Sudalia Sheng. Bium. Tas ini, jangan-jangan mau kamu berikan padanya?
Aku lihat dia sudah lama menyukai tas ini. Aku membelinya khusus untuknya. Gu Sharon, apa otakmu baik-baik saja? Tas ini kan model terbaru. Harganya minimal puluhan ribu. Sudahkah dia menyiapkan hadiah untukmu? Tidak masalah. Asalkan dia datang saja sudah cukup. Kalaupun dia menyiapkan, paling barang murahan ratusan ribu. Tidak rugikah? Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu? Hadiah kan cuma soal ketulusan. Kamu ini memang anak bodoh dari keluarga kaya. Shinan, bagaimana kamu bisa berteman dengan pemilik mobil? Ini kamu tidak mengerti, kan? Wanita kaya dan cantik seperti ini pasti harus bertindak cepat duluan. Hei, sayang sekali tidak bertemu pemiliknya. Sepertinya dibawa oleh salah satu bawahannya. Susah payah baru. Dapat kontak. Berhasil. Sheng. Ayo duduk di sini. Dewey, kamu masih punya muka datang ke sini? Kukira setelah kejadian itu, kamu tidak akan berani muncul lagi. Kejadian apa? Kamu tidak tahu? Dewey, kemarin, kamu menyaksikan sendiri bos perempuanmu, bersama mantan pacarnya, berselingkuh di mobil. Soal itu, sudah menyebar ke seluruh perusahaan. Dewey, waktu SMA kamu sudah bodohnya minta ampun. Tidak kusangka kamu masih sebodoh ini sekarang. Ternyata memang dari dulu sudah bodoh ya. Berhenti tertawa. Jelas-jelas itu masalah bos perempuannya. Dewi, pria seperti itu. Kalau putus ya putus saja. Tidak perlu disesalkan sama sekali. Tidak disesalkan. Jedeklah. Tidak apa-apa. Tapi, kalau ada yang berbuat salah, pasti harus membayar konsekuensinya. Oh, membayar konsekuensi? Siapa yang tidak mengenalmu, mungkin beberapa hari lagi, kamu akan kembali rujuk dengan Joko itu. Maya, kata-katamu agak berlebihan. Kamu bilang siapa yang bicaranya berlebihan? Sudahlah. Hari ini ulang tahunku dan Dewi. Mari kita bersulang. Ya, ayo. Selamat ulang tahun untuk idola kampus kita, Mas Gu. Selamat ulang tahun. Seharusnya mendoakan aku dan Dewi selamat ulang tahun. Baiklah. Ayo. Oh, benar, Mas Gu. Ini hadiah ulang tahun yang kusiapkan untukmu. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Terima kasih semuanya. Ayo, Budi. Ini dariku. Selamat ulang tahun untukmu. Terima kasih. Oh, maaf, Dewi. Aku lupa menyiapkan untukmu. Wah, aku juga lupa. Siapa suruh ulang tahunmu sama dengan Mas Gu? Di hari yang sama, bisa merayakan ulang tahun bersama Mas Gu. Itu adalah keberuntunganmu. Kita teman-teman lama. Siapa yang tidak punya nama, kedudukan? Biasanya, dia ingin makan bersama kami. Belum punya kesempatan. Ya, Dewi. Aduh, kita semua sudah menyiapkan hadiah untuknya. Penyama mana? Benar. Mana hadiahmu? Oh, tidak akan terlalu jelek, kan? Dibandingkan dengan hadiahku, hadiah kalian ini memang agak jelek. Sheng, ini hadiah ulang tahunku untukmu. Tas terbaru yang mewah. Siran, terima kasih atas hadiahmu. Aku tahu kamu pasti suka. Ayo kita makan. Huang Chengsheng, Siran memberimu hadiah semahal itu. Kamu benar-benar tidak menyiapkan apapun, kan? Tentu saja aku sudah menyiapkan. Ini adalah hadiahku untuk Gusiran. Ini sebuah pemantik API. Hei Huang Chengsheng, pemantik api ini sudah habis gasnya ya? Kenapa tidak menyala? Tapi kelihatannya cukup bagus. Beli di mana di pinggir jalan? Pasti tidak murah kan? Ini bukan pemantik API. Siran, ini mobil untukmu. Huang Chengsheng, kamu tahu mobil apa ini? Kunci mobilnya? Aku tidak tahu. Ini Bingley, dan ini edisi terbatas atau edisi kolektor. Setidaknya harus jutaan rupiah. Apa kamu punya uang sebanyak itu untuk membelinya? Jadi Jadi orang paling bodoh sekalipun.
Tidak akan sebodoh itu untuk berpura-pura punya kunci mobil ini. Karena di kota ini, hanya sedikit orang yang punya mobil ini. Aku tidak berpura-pura, ini benar-benar aku beli. Huang Chengcheng, menurutmu, bukankah sikapmu ini sangat mengecewakan? Kalau ini benar, aku akan makan meja ini. Kuket. Sekalipun ini hanya model, menurutku ini cukup bagus. Cheng Cheng, aku sangat menyukai hadiahmu. Terima kasih. Teman-teman lama ini, sepertinya tidak menyambutku. Karena hadiah sudah terkirim, aku ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Ashui Sheng Sheng. Gu Shiran, dia sekarang sudah terbongkar. Sangat malu. Untuk apa kamu mengejarnya? Apa kamu bilang ini benar-benar palsu? Pas sekali. Ada Bingley di depan pintu. Kalau kamu benar-benar percaya padanya, kamu bisa keluar dan memeriksanya sekarang. Lihat apakah ini asli atau palsu. Ayo. Wow, ini mobil mewah sekelas jutaan. Ini terlihat sangat bagus. Jangan coba-coba, Siran. Mobil ini tidak mungkin dikirim oleh Huang Chengcheng. Ini mobil mewah bernilai jutaan. Huang Chengcheng, bahkan jika dia bekerja 100 tahun, tidak akan bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Jadi, ayo pergi. Pulang saja. Berhenti. Ya, kamu. Berdiri tegak. Apa kamu Huang Chengcheng? Ya, ini aku. Oh, Nona Huang. Selamat pagi, Nona Huang. Kenapa diam saja? Cepat panggil orang. Selamat pagi, Nona Huang. Ini. Nona Huang. Saya Tian Kanji, manajer jalan komersial ini. Kebetulan hari ini, kontrak perpanjangan sudah jatuh tempo. Kakak Anda meminta saya untuk menandatangani kontrak ini dengan Anda. Jalan komersial ini juga milik kakakku. Tentu saja. Hotel Kiansun ini juga milik kakak Anda. Halo? Cheng Cheng, kamu sudah bertemu Tian Kunjie, kan? Aku sedang sibuk, bisnis sekecil jalan komersial ini. Aku tidak perlu ikut campur. Aku sudah bilang padanya, kamu yang tanda tangan juga sama saja. Oh, baik. Aku mengerti. Di mana saya harus menandatanganinya? Aduh. Maaf. Kontraknya masih dicetak. Saya akan ambil sekarang. Mohon tunggu sebentar. Hei, tunggu. Hey. Nona, ada lagi yang Anda perlukan? Mobil saya parkir di depan. Saya tunggu Anda di bawah. Baik. Aduh. Tas yang dikirim Siran lupa saya bawa. Cheng Cheng, kamu sudah kembali. Huang Chengcheng. Tadi bukannya punya pendirian, kenapa malah lari kembali hanya untuk mengambil tas? Bukan sengaja. Saya kembali karena ada urusan bisnis yang harus dibicarakan. Kalau urusan bisnis, ambil saja tasmu. Berhenti berpura-pura. Aku tidak berpura-pura, aku benar-benar kembali untuk mengambil tas. Karena ini adalah niat baik Siran. Di hatiku ini tak ternilai harganya. Ternyata benar untuk mengambil tas. Berikan tas itu padaku. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Kamu memberikan gusiran kunci mobil palsu. Apakah pantas menerima hadiah? Simolani? Siapa bilang ini kunci palsu? Mobilnya sekarang terparkir di depan. Kalau kalian tidak percaya, silakan pergi lihat. Huang Chengcheng, kamu bilang mobil mewah di depan itu milikmu? Ya, apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Kamu terlalu pamer, Huang Chengcheng. Kami baru saja kembali dari depan. Gusiran masih belum menyerah, menekan kunci mobilnya, tapi mobil ini sama sekali tidak bereaksi. Mungkin saja karena kita terlalu jauh dari mobil. Cheng Cheng, jangan bicara lagi. Ada apa denganmu hari ini? Camus Samaseka Tidak, Père Hubert de Badongo America. Mobil itu benar-benar kuberikan padamu. Mobil jutaan rupiah diberikan padaku? Ya. Sheng Sheng, kamu sangat manis. Apa yang harus kulakukan agar kamu percaya padaku? Bagaimana kalau itu benar? Kalau itu benar, aku, Gusiran, seluruhnya adalah milikmu. Baiklah, karena teman-teman sekelas begitu tertarik dengan mobilku, mari kita pergi melihatnya di depan. Aku ingin melihat. Sampai kapan kamu bisa terus berpura-pura?
Lihat, ini dia. Siran, coba tekan lagi. Siran, tekan saja. Karena ada yang mau mempermalukan diri, tentu saja kita harus menuruti keinginannya. Siran, cepat tekan selagi tidak ada orang. Bagaimana kalau nanti pemilik mobilnya kembali dan melihat kita, segerombolan orang, berkumpul di dekat mobilnya? Aku tidak mau kehilangan muka seperti itu. Benar, tekan saja. Sheng Sheng. Jujur-la padaku. Apakah mobil ini benar-benar kamu berikan padaku? Tentu saja. Aku mengerti. Aku sudah menerima niat baikmu. Aku percaya padamu. Nanti pasti kamu akan benar-benar memberiku satu. Itu. Aku ada urusan lain. Hari ini aku tidak akan menekannya dulu. Bukan. Apa yang kamu lakukan, Hiran? Shinan. Bukankah hari ini ulang tahunku? Ayo kita kembali dulu. Boyeta. Karena kamu sudah bilang begitu, maka hari ini aku akan melepaskanmu. Hei, kamu. Mana mungkin? Lampu mobilnya sudah menyala. Sheng Sheng, ini. Siran, aku sudah bilang dari dulu. Ini hadiahku untukmu. Mau coba naik mobilnya? Ternyata benar. Mana mungkin? Huang Cheng Cheng yang luar biasa itu, bisa-bisanya ngasih mobil jutaan. Oh iya, aku punya nomor telepon pemiliknya. Telepon dia sekarang juga. Langsung kubongkar kamu. Tuan Murici, kalau lain kali kamu masih mau berfoto dengan mobilku, bicaralah yang sopan padaku. Aku tidak suka pria yang tidak sopan. Ini benar-benar mobilmu? Secara teknis, mobil ini sudah milik Siran. Bercanda, mobil semahal ini. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Sebenarnya, aku ini anak orang kaya. Hanya saja, dulu keluargaku membesarkanku dengan sangat hemat. Anak orang kaya tapi dibesarkan hemat? Ayah, kamu pikir aku ini bodoh? Ini lelucon. Tenang dulu. Pertama, mari kita singkirkan kemungkinan mobil ini milik Huang Cheng Cheng. Kedua, di antara kita, siapa yang punya kemampuan memiliki mobil ini? Pertama, mari kita singkirkan jawaban yang benar, kan? Mungkinkah bos besar dari Financial Street, Tian Kunjie? Huang Cheng Cheng, apa kamu pernah bertemu Tian Kunjie? Ayah, Ada APA. Oh, jadi begitu. Mobil ini milik Tian Kunjie. Kamu tidak punya hubungan seperti itu dengannya, kan? Tidak mungkin. Orang seperti dia, siapa yang mau peduli padanya? Astaga. Seberapa rusak otak kalian? Sampai bisa memikirkan alur cerita seperti ini? Hiran, Siran, cepat keluar. Ada apa? Kita dalam masalah. Mobil ini milik bos besar Financial Street, Tian Kunjie. Kalau dia tahu kita menyentuh mobilnya, kita tamat. Aku lupa memberitahumu. Hotel Qiansun ini dan seluruh jalan komersial ini, semuanya milikku. Tian Kunjie hanya membantuku mengelolanya. Sudahlah, diam saja. Kalau kamu mau mati, jangan bawa kami. Ayo kita pergi. Aku pernah dengar cerita tentang Tian Kunjie. Metodenya sangat hebat. Ayo cepat, sudah tidak ada waktu. Hadirin sekalian. Mau kemana? Pak Tian, kenapa Anda datang? Kenapa? Apa saya tidak boleh datang? Bukan. Bukan begitu. Seluruh jalan komersial ini dan Hotel Qiansun, semuanya adalah milik Anda. Tentu saja Anda boleh datang. Kurang ajar. Siapa bilang seluruh jalan komersial ini dan Hotel Qiansun adalah milik saya? Semua ini adalah milik orang di samping saya ini. Habislah kita. Pak Tian pasti tadi mendengar omongan sambang Huang Chengcheng. Ini pasti mau menghukum kita. Anu, Pak Tian, Anda datang mencari Huang Chengcheng, kan? Tentu saja, kalau bukan dia. Siapa lagi yang saya cari? Sekerla. Oh, kami tidak terlalu kenal dia. Oh, benar. Sama sekali tidak kenal. Anu, Pak Tian, kami ada urusan lain. Kami pergi dulu. Baiklah. Tian Kunjie, kalau ada urusan, cari saya saja. Ini tidak ada hubungannya dengan Cheng Cheng. Mencari Anda? Ja. Dia tidak boleh mencari kamu. Sheng Sheng, saya dari keluarga Gu. Dia tidak akan berani macam-macam dengan saya. Kamu pulang duluan saja. Tidak apa-apa, Siran. Kamu masuk saja cari Cinan dan yang lain. Saya akan menyusulmu sebentar lagi. Percayalah padaku.
Baiklah, kalau ada apa-apa, telepon saya. Oak. Nona Bezer. Kontraknya sudah dicetak, Anda hanya perlu menandatanganinya. Aktingmu bagus. Legibula identitasku. Tidak akan ada yang percaya jika diberitahu. Untuk sementara, jangan beritahu mereka dulu. Sayap. Anda tenang saja. Kedepannya, jika ada apapun yang terjadi di Financial Street, hubungi saya. Baiklah, simpan saja kontraknya. Kalau tidak ada apa-apa, Anda boleh pergi. Baik, saya pergi. Hairan, Shing Shing. kenapa kamu tidak pergi bersama Chinan dan yang lain? Meninggalkanmu sendirian di sana. Aku tidak tenang. Apa Tian Kunjie itu tidak menyulitkanmu? Tidak. Aku tidak percaya. Shing Shing, apa sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya, aku putri dari orang terkaya di dunia. Di dunia ini, selama itu berhubungan dengan uang, tidak ada yang tidak bisa kubeli. Sudah mulai lagi. Aku tahu kamu tidak ingin aku khawatir. Tapi kamu benar-benar tidak perlu berbohong. Lihat, sudah kubilang kamu tidak percaya. Oh ya, tadi aku. Ingat si Zirang pernah berkata, kalau mobil di depan pintu itu milikku, maka seluruh dirinya adalah milikku. Sekarang juga, seluruh diriku. Kuberikan padamu. Cheng Cheng. Pejamkan matamu, ulurkan tanganmu. Ini adalah Gelang keberuntungan yang kuminta di kuil. Kedepannya, saat aku tidak di sisimu, biarkan ini menemanimu. Baik, aku mengerti. Shing Shing, Chinan dan yang lain sudah sampai di KTV. Ayo kita ke sana dan bersenang-senang bersama. baik. Hari ini ulang tahun kita berdua. Bersenang-senang sedikit tidak ada salahnya. Sekalian kita lihat bagaimana Financial Street ini dikelola oleh Tian Kunjie. Booty. Dewi, pelan-pelan. Bagaimana dia bisa bersamamu? Agus, apakah Tian Kunjie tidak membuatnya masalah? Tidak. Devi Lestari, apa kamu tidak menyebalkan? Kamu benar-benar mengikutiku sampai ke sini. Sampai kapan kamu akan menggangguku? Citra, apakah kamu sengaja memanggil mereka semua ke sini? Sengaja untuk membuatku muak? Lihat ucapanmu. KTV ini adalah milik keluarga Tian. Ibu Maya ada di sini. Bukankah itu masuk akal? Justru kamu yang berani mengkel di sini. Bukankah itu tidak pantas? Dewi adalah temanku. Kapan giliranmu untuk ikut campur seenaknya di sini? Baiklah. Hari ini ulang tahun Tuan Muda Gu. Ayo, saya akan menghormatimu. Saya tidak akan minum minuman darimu. Bima, jangan bicara begitu. Siti punya koneksi. Dia adik Kendang Pak Kunjaya. APA. Dia adik kandung Pak Kunjaya? Kejadian di hotel tadi. Pak Kunjaya sudah tahu. Dia berjanji akan memohon pada kakaknya untuk kita. Katanya hanya akan mencari masalah dengan Citra saja. Aku bilang kenapa kamu punya uang beli mobil? Ternyata kamu membantu kakakku bekerja. Kamu bilang kalau kakakku tahu, kamu pakai uang dan mobilnya untuk pamer. Mungkin, kamu bahkan tidak tahu bagaimana kamu mati, kan? Aku juga penasaran. Kalau kakakmu tahu, kamu bicara begitu padaku, bagaimana kamu akan mati? Kamu. Citra, bisakah kamu berhenti berpura-pura? Sekarang kamu hanya membuatku merasa sangat malu. APA, Dulu meskipun kamu miskin, setidaknya kamu adalah penjilat yang jujur dan rajin. Lihatlah dirimu sekarang jadi seperti apa, selain bisa bicara omong kosong, apalagi yang bisa kamu lakukan? Kamu tidak akan begitu. Merasa dirimu sangat menarik, kan? Cukup. Citra adalah temanku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu memfitnahnya seperti itu. Kamu itu siapa? Sudah. Bukankah sudah dibilang jangan membicarakan hal ini lagi? Kenapa jadi dibicarakan lagi? Bapak Bima, hari ini ulang tahun Anda. Maaf sudah mengganggu kesenangan Anda. Begini, saya akan berselang untuk Anda sebagai permintaan maaf. tunggu. Jangan minum. Maaf,
Ibu Maya, saya menghargai niat baik Anda. Tapi saya tidak akan minum. Dewey Lestari. Saya tadi sedang menghormati Bapak Budi. Anda ikut campur senaknya seperti ini tidak pantas. Maya sorry. Urus saja pria numpang hidup di sekitarmu. Itu bukan urusanku. Tapi jangan arahkan perhatianmu pada temanku. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati dengan sangat mengenaskan. Hello, Dewey Lestari. Beraninya bicara seperti itu pada Ibu Maya? Bodoh, siapa yang menyuruhmu membuat masalah di sini? Maaf, Ibu Maya. Saya hanya Mary Dewey Lestari sudah keterlaluan. Siapa yang berani membuat masalah di wilayahku? Xian Mia. Kenapa kamu mau mengacaukan tempatku, Bu Feng? Bu Feng, ini hanya kesalahpahaman. Anak buahku tidak tahu sopan santun. Tolong jangan beritahu kakakku. Bu Feng. Tadi aku terbawa emosi. Ini, saya minum untuk Anda. Kamu itu siapa? Kamu pikir pantas minum denganku? Kamu tahu ini di mana? Ha, Bos Xian tadi sore. Memberi perintah di seluruh jalan finansial. Mulai malam ini, ketatkan masalah keamanan dan ketertiban. Kamu sengaja di saat genting ini, mencari masalah denganku, kan? Begitukah? Maaf, Bulletin Feng. Bu Tian, tolong bantu saya bicara. Bu Tian, diam. Bu Feng, masalah ini, tolong jangan sampai kakakku tahu. Begini, tolong beri saya muka. Saya akan beri Anda angpa. 500,000. Bagaimana? 500,000. Ja. Saya akan pikirkan dulu. Tolong pertimbangkan. Hati-hati di jalan. Pelen-pelen. 500,000. Bu Tian. Ini semua karena kamu. Ini tidak bisa disalahkan padaku sendiri. Aku beritahu kalian, 500.000 rupiah ini, kalian cari solusinya sendiri. Aku akan pergi menemui Kak Feng lagi. Astaga, 500,000. Sebanyak itu, bagaimana kita? Bagaimana ini? Huang Changcheng, ini semua salahmu. Kalau bukan kamu membuat Bu Tian kesal, sisi baik-baik saja. Bagaimana bisa dipukul? Semua masalah ini berawal darimu. Jadi, uang ini seharusnya kamu yang bayar. Benar. Menurutku Huang Cheng yang harus bayar. Kalian kan orang-orang terpandang, bagaimana? Kalian tidak bisa membayar 500.000? Sheng Sheng, Zhonggang Irokan Mereka. Uang ini akan kubayar untukmu. Tidak perlu. Aku keluar menelepon dulu. Hello, Tian Kunja. Aku sedang ada masalah. Tolong tangani ini. Selain itu, aku tidak mau melihat Tian Miao lagi berlagak di depanku. Ya, baik. Saya mengerti. Saya paham. Baik, baiklah. Adik saya, Ada Masala APA? Pak Huang, seorang gadis kaya yang tidak tahu diri, sudah menyinggung Nona Huang. Nona Huang bilang, dia tidak mau melihatnya lagi. Terlalu baik hati. Langsung saja buat mereka bangkrut dan dilikuidasi. Ini. Ada APA? Ada kesulitan? Pak Huang, yang tidak tahu sopan santun ini, putri bangsawan ini, dia adalah adik saya. Oh, begitu. Memiliki keturunan bodoh seperti itu, keluarga Tian Anda juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Isak saya akan suruh orang datang untuk langsung mengambil alih bisnis keluarga Tian. Pak Huang, ini. Kenapa masih berdiri di situ? Pergi sana. Baik, saya pergi. Hiren, sekarang bagaimana? Aku juga tidak tahu. Cheng Cheng baru saja keluar untuk menelepon. Mungkin, dia punya solusi. Astaga, kamu percaya omong kosong itu? Dia pasti mengambil kesempatan ini untuk kabur. Shinan, bagaimana kamu bisa bicara begitu? Bagaimanapun, aku dan Cheng Cheng sudah saling kenal sejak SMA. Justru karena itu, kamu dan aku sama-sama tahu siapa dia sebenarnya. Aduh, Bapakku. Bapakku, saya benar-benar minta maaf. Tadi itu hanya salah paham. Saya sudah menyiapkan beberapa piring buah. Wah, Kak Feng cepat sekali berubah sikap. Bos Xian kami akan datang sendiri sebentar lagi. Maaf ya. Maaf soal tadi. Tidak apa-apa. Silakan pergi.
Semuanya, silakan duduk. Kenapa berdiri? Cepat duduk. Kak Xian, Anda benar-benar hebat. Tadi kamu tidak melihat Kak Feng. Caranya, tidak hanya membawakan minuman, tapi juga datang sendiri untuk meminta maaf. Bagaimanapun, aku adalah anggota keluarga Tian. Tentu saja dia harus lebih hormat padaku. Bu Tian benar-benar hebat. Kamu adalah dewiku. Sudah terselesaikan. Jangan khawatir. Huang Chengsheng, kakak, jelas-jelas Kak Tian yang menyelesaikannya. Dia yang menyelesaikannya? Kalau begitu, kenapa tidak menelepon Tian Kunjing? Dan lihat siapa yang benar-benar menyelesaikannya? Berani sekali. Berani memanggil nama kakakku langsung? Tidak perlu menelepon kakak Bu Tian. Dia akan datang sebentar lagi. Huang Chengcheng, aku lihat bagaimana kamu akan menghadapinya nanti. Apa katamu? Kak Tian hari ini senang. Semuanya, minum lebih banyak. Ayo. Benar-benar berkat Bu Tian. Tidak menyangka suatu hari nanti, bisa minum bersama kakak Bu Tian. Mungkinkah karena kakakku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini? Dia tahu aku di sini, dan sengaja datang untuk menggurusku. Tapi ngomong-ngomong, kakakku bagaimanapun adalah orang yang berkuasa. Bukan sembarang orang yang bisa. Duduk semeja dengannya. Terutama, beberapa karakter rendahan. Lebih baik pergi sendiri. Benar. Bu Tian benar. Ya. Hanya saja, aku tidak tahu apakah beberapa orang memiliki kesadaran diri. Kalian. Baiklah, aku pergi. Tapi kalian, jangan sampai memohon padaku untuk kembali nanti. Wang Chengcheng, apa kamu sudah gila? Benar-benar mengira dirimu orang penting? Jangan bicara terlalu cepat. Sheng Sheng. Aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu. Aku akan segera kembali. Selamat tinggal. Wanita ini terlalu sok, jelas-jelas dia anjing terlantar. Tapi dia benar-benar mengira bisa kembali sebagai raja. Sudahlah, jangan bicarakan orang rendahan itu lagi. Mari kita bersenang-senang hari ini. Nona Huang. Oh iya. Aku minum duluan. Sebagai penghormatan. APA, ini untuk melindungi adikmu? Bukan. Oh iya, lihat. Ini tiket pesawatku. Tiket ke tempat yang jauh. Berangkat malam ini. Apa maksudmu? Nona Huang, aku mohon padamu, biarkan aku menghabiskan sisa hidupku dengan tenang, di tempat yang jauh. Aku mohon padamu. Tunggu sebentar. Apa yang sebenarnya terjadi? Masino, kakakku membuat keluarga Tian Anda bangkrut? Ya. Aku akan menelepon dulu. Halo, Kak. Aku akan membereskannya. Ini hanya Tian Miao sendiri. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Tian. Hatimu terlalu lembut. Bagaimana kamu akan mengelola perusahaan di masa depan seperti ini? Kak, bukankah Anda bilang akan menyerahkan urusan area ini padaku? Kalau begitu, jangan khawatir. Aku pasti akan melindungi Tian Kunjie. Baik, karena kamu begitu teguh, maka aku akan mengikutimu. Nona Huang. Baiklah, cepat bangun. Nona Huang, mulai hari ini, Anda adalah segalanya bagiku. Jika Anda menginginkan angin, aku tidak akan berani menurunkan hujan. Baiklah, jangan lupa urusan penting malam ini. Ya. Si manis ini pasti akan berbuat adil demi kebenaran malam ini. Nona Huang, apakah Anda akan masak bersama saya sebentar lagi? Tidak, aku baru saja diusir. Astaga. Tian Miao, kemari. Kak, kenapa kamu di sini? Cepat. Kemari. Ada APA? Siapa yang membuatku kesal? Aku tidak tahu. Mbak Tian. Pasti Huang Chengsheng yang membuat Kak Tian marah. Hanya orang tanpa otak seperti Huang Chengsheng yang akan membuat Kak Tian marah. Kak, jangan khawatir. Aku sudah memberinya pelajaran untukmu. Lihat. Mantan Pekar, Huang Chengcheng. Sekarang bersamaku.
Tertawa, aku akan membuatmu tertawa. Tertawa. Masih bisa tertawa? Bang Budi, kenapa kamu memukulku? Aku beritahu kamu ya. Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Pikirkan baik-baik, siapa yang sudah kamu sakiti. Aku, agar bisa memberi orang lain kesempatan untuk meminta maaf secara langsung. Siapa yang sudah aku sakiti? Kenapa aku harus minta maaf? Dasar bodoh sekali. Mungkinkah Nona Feng? Sangka bodoh, keluarga Tian kita. Bagaimana bisa punya orang sebodoh kamu? Aku. Bang Budi, tolong jaga harga diriku sedikit. Tolonglah. Pikirkan baik-baik, siapa yang sudah kamu sakiti. Bukan Nona Feng, lalu siapa lagi? Mungkinkah? Mungkinkah Citra? Omong kosong, bagaimana mungkin itu si pekerja rendahan itu? Tidak mungkin dia, biarkan aku berpikir lagi. Baiklah. Kakak, jangan berpikir lagi. Kamu ini, simpan saja untuk kehidupan selanjutnya. Apa maksudmu? Benarkah itu dia? Sudah kubilang, kamu akan memohon padaku untuk kembali. Hahaha, Nona Citra. Kenapa diam saja? Cepat minta maaf pada Nona Citra. Aku harus minta maaf padanya? Dia, si orang pekerja rendahan. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Hei, berani-beraninya kamu lancang. Apa kamu tidak tahu? Kalau bukan karena Nona Citra berbaik hati, keluarga Tian kita sudah lama hancur lebur. Kamu ini, sudah lama tamat. Apa? Sudahlah, menurutku, dengan kapasitas otaknya, sulit baginya untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi di sini. User dia, aku tidak mau melihatnya lagi. Oh, mengerti. Petugas. Bawa dia pergi. Apa yang sebenarnya terjadi? Bang Budi. Aduh, Bang Budi. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini, masalah ini, agak rumit. Bagaimana kalau aku jelaskan padamu lain kali? Baik. Oh ya, keluargaku sudah mengatur mobil untukku. Aku pulang dulu ya. Baik, aku akan turun bersamamu. Hey Greco. Hai Wang Chengcheng. Ada apa ini? Orang besar di Financial Street itu ternyata begitu sopan pada Huang Chengcheng. Hai, Chengcheng. Kenapa kamu baru sekarang mengangkat teleponku? Chengcheng, kamu masih menyukaiku, kan? Ya si Heng. Apa kamu gila? Kalau gila, cepat ke rumah sakit. Aku tutup teleponnya. Hai, tunggu. Jangan tutup dulu. Aku ada urusan penting yang ingin kukatakan padamu. Kalau ada urusan, katakan cepat. Urusan ini harus kukatakan langsung di rumahmu. Baiklah, aku akan menunggumu di rumah. Tunggu aku ya, hehe. Wang Chengcheng, aku tahu kamu masih belum bisa melepaskanku. Ya si Heng. Karena kamu ingin bermain trik denganku, maka aku akan meladenimu. Kecepatanmu ini benar-benar cepat ya. Hehehe, Chengcheng. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ada urusan? Hehe. Katakan saja, ada urusan apa? Harus datang ke rumahku untuk mengatakannya? Chengcheng, aku datang mencarimu selarut ini. Kamu jangan-jangan tidak mengerti perasaanku, kan? Tidak mengerti. Deng. Sekarang, kamu akhirnya mengerti, kan? Kita sudah putus. Apa maksudmu ini? Apa maksudmu? Aduh, Chengcheng. Bagaimana mungkin kita bisa putus? Hahaha. Aku ini hanya ingin mengujimu. Sebenarnya, aku dengan Tian Miao tidak terjadi apa-apa di hatiku dari awal sampai akhir. Hanya ada kamu sendiri. Aku ingin, kalau ada kesempatan, kita bisa berlatih tanding. Kung Fu? Uhuk, Chengcheng. Uhuk. Kita sudah bersama lebih dari 3 tahun. Tapi belum pernah benar-benar berkomunikasi secara mendalam. Aku pikir kesempatan bagus hari ini, kita bisa melakukannya. Terus terang saja. Karena kamu sangat ingin beradu denganku, baiklah, aku akan kabulkan keinginanmu. Oh ya, aku lupa memberitahumu. Aku sabuk hitam taekwondo loh. Yang penting kamu senang aja. Dewi. Duduk.
duduk. Devi. Aku cuma penasaran, bagaimana kamu bisa tiba-tiba jadi sekaya ini? Masa sih, Budi? Apa jangan-jangan kamu balikan denganku? Karena uang? Tentu saja tidak. Aku cuma penasaran. Bagaimana kamu bisa tiba-tiba membeli mobil mewah 2 miliar rupiah? Oh, yang kamu maksud ITU? ITU, aku belikan untuk temanku, bukan pakai uangku sendiri. Apa katamu? Buddy, kamu ini. Hahaha, kamu bercanda denganku. Kan, kulihat Pak Tian itu, dia juga sangat menghormatimu. Kamu bohongi aku, kan? Oh, kamu bicara soal ini ya? Aku beritahu kamu. Kamu harus membantuku merahasiakannya, ya? Rahasia? Ya. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Jangan banyak berpikir. Sebenarnya, aku hanyalah seorang aktor yang mereka undang. Ini sebenarnya adalah perseteruan internal antara kakak beradik Tian. Kalau dipikir-pikir, ini tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Benarkah? Tentu saja benar. Mobil itu, Tian Kunjie yang menyuruhku membelinya. Kamu sama sekali tidak berubah, masih Huang Cheng-Cheng yang dulu. Benar. Aku hanya tidak menyangka. Kamu benar-benar mencintaiku. Huang Cheng, sungguh sangat bahagia. Ziheng, mari kita bersama selamanya. Kamu masih mau bersamaku? Otakmu isinya tai ya? Ziheng, barusan kamu bilang kamu punya aku di hatimu. Wang Cheng-Cheng, kalau kamu pura-pura, kamu bilang saja dari tadi. Kenapa harus membuatku membuang waktu di sini? Kamu, orang rendahan seperti ini, masih mau bersamaku? Bermimpilah saja terus. Ziheng, kamu benar-benar tidak pernah mengecewakanku. Aku tidak peduli kamu kecewa atau tidak. Kamu, wanita sepertimu, seumur hidup ini, tidak mungkin bersamaku. Hello, Ada APA. Keluarga Chi sudah tahu tentang keberadaan Anda. Mereka ingin bertemu Anda besok. Anda Lehate. Di mana? Mereka punya villa pemandian air panas. Itu juga properti Anda. Kebetulan, kontrak perpanjangan kerja sama sebelumnya akan segera berakhir. Bagaimana kalau kita atur di villa pemandian air panas saja? Baik, Anda atur saja. Baiklah, segera saya atur. Toh, hehe. Shiran. Menurutmu Huang Cheng-Cheng punya latar belakang apa? Kenapa Tian Kunji saja takut padanya? Dia baru saja mengirimiku pesan WeChat, mengatakan bahwa sebenarnya hari ini adalah drama yang disutradarai dan dimainkan sendiri oleh Tian Kunjie. Tujuannya adalah untuk memberi pelajaran pada Tian Miao. Wang Cheng-Cheng hanyalah aktris yang dia sewa. Kalau begitu, semuanya jadi masuk akal. Ada apa, kakek? Saya mengerti, kakek. Saya akan bersiap dengan baik. Ada apa? Kakek memberitahuku bahwa pemilik sebenarnya di balik villa pemandian air panas akan datang besok. Katanya untuk membahas urusan kontrak perpanjangan kerjasama dan memintaku untuk bersiap dengan baik. Kalau begitu, kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Tentu saja. Hai Iron, maukah kamu berendam di pemandian air panas? Gimana? Villa pemandian air panas. Kita bersama. Kamu juga akan pergi ke villa pemandian air panas? Siapa itu? 11 Ran? Cheng-Cheng, dia juga mengajakku ke villa pemandian air panas besok. Kalau begitu, dia pasti tidak bisa pergi. Kenapa? Kakekku menjamu klien besar seperti ini. Tempatnya sangat eksklusif. Tamu yang tidak punya status tidak akan bisa masuk. Lalu bagaimana? Kalau begitu, suruh saja Huang Cheng-Cheng datang lain kali. Toh kalau dia datang sekarang, itu akan jadi perjalanan sia-sia. Pasti Anda adalah Nona Huang yang itu, kan? Benar, Kak. Nona Huang benar-benar muda dan berprestasi. Usianya sebaya dengan cucuku. Dia dengar Anda akan datang. Dia bilang dia harus bertemu dengan Anda.
Dia sudah menyiapkan sebuah lagu piano secara khusus. Dan ingin memainkannya untuk Anda secara langsung. Baik. Kalian masuk duluan saja. Saya masih ada janji dengan teman. Saya akan menunggunya di sini. Baik, kami akan menunggu Anda di dalam. Silakan. Cheng Cheng. Hai, Shiren. Wang Cheng. Anda benar-benar datang? 11 Ran tidak memberitahumu. Hari ini tempat ini tidak menerima tamu biasa. Si udik ini siapa? Salah tempat, ya? Dia Dewi, teman SMA ku. Orang biasa yang suka sok jadi sosialita. Oh, ternyata cuma orang biasa. Dewi, ya? Aku ingat di sekitar sini. Gak ada hal tebus. Kamu datang naik apa? Tentu saja ada yang mengantarku. Oh, siapa yang mengantarmu? Gaya banget. Jangan-jangan sopir taksi, ya? Haha. Kamu sepertinya punya masalah denganku. Atau jangan-jangan, keluargamu memang mendidikmu. Dengan kualitas seperti ini? Kamu tahu siapa Tuan Muda Budi? Berani bicara begitu padanya? Nggak tahu, dan nggak tertarik juga untuk tahu. Sudah, Dewi, kamu ketagihan acting, ya? Menganggap dirimu orang penting. Aku beritahu kamu, kalau nggak ada urusan, cepat pergi. Hari ini kami ada urusan penting. Kenapa aku harus pergi? Kalau ku beritahu, kamu bisa kaget setengah mati. Karena hari ini di sini, kami akan menyambut seorang tokoh penting. Dan orang sepertimu di sini, akan mengotori pandangan tokoh penting itu. Begitu ya? KPI. Siapa sebenarnya yang akan mengotori pandangan tokoh penting itu? Masih belum pasti loh. Dewi, apa kamu pikir? Karena namamu ada warna, kamu bisa seenaknya bikin keributan? Haha. Tuan Muda Budi, perkataanmu ada benarnya. Tapi, keributan yang dia buat ini memang agak keterlaluan, ya. Baiklah, aku cuma mau tanya satu hal. Kalian yakin mau aku pergi? Aduh, jangan banyak omong lagi. Mumpung belum gelap, gampang cari taksi. Cepat pergi sana. Odi, leluconmu ini keterlaluan. Ya. Ryan, sepertinya hari ini kita cuma bisa pergi ke tempat lain untuk bersenang-senang. Tunggu sebentar, aku telepon dulu. Halo, ini aku. Aku nggak jadi masuk dulu. Ada sedikit urusan. Dia telepon siapa? Mungkin membatalkan tiket. Ya, bagaimanapun, beberapa juta rupiah ITU. Uang yang sangat besar baginya. Haha. Baiklah, Rian. Ayo kita pergi. Halo, kakek, Ada APA. Tokoh penting itu nggak jadi datang. Ada apa ini? Kenapa barusan Dewi bilang mau pergi? Tokoh penting itu langsung bilang nggak jadi datang. Baiklah, kakek, saya mengerti. Ada apa? Aku juga tidak tahu. Kakek bilang padaku, dia tadinya sudah berhasil mengundang orang penting itu. Tapi orang penting itu tiba-tiba bilang tidak jadi datang. Tidak apa-apa, Cinan. Karena orang penting itu tidak bisa datang. Aigreko kita pergi bersama Cheng Cheng. Baiklah, kalau bukan karena demi Gu 11 Ran, kamu tidak akan punya kesempatan masuk ke lingkaran kami. Terima kasih atas kebaikan Tuan Chi. Cinan, resor pemandian air panas keluargamu ini sungguh bagus. Memang pantas disebut nomor 1 di Longcheng. Tentu saja. Tidak hanya itu, Yutian juga menyimpan semua koleksi seumur hidup kakek saya. Setiap barang di sini bernilai sangat tinggi. Selera kakek Ci memang luar biasa. Beberapa orang benar-benar beruntung. Datang ke sini benar-benar membuka wawasan. Lagi pula, tempat ini biasanya tidak dibuka untuk umum. Hei Cinan, saya dengar kakek Ci akan menjamu orang penting itu di sini, dengan standar perjamuan tertinggi. Benar, kan? Benar. Lihat lukisan ini. Sepertinya ini karya terkenal dari seorang master asing. Dilukis seperti ini pun dianggap karya terkenal? Orang udik tetaplah orang udik. Ini namanya seni abstrak. Lukisan ini sudah terjual 8 digit di lelang. Tuan Muda Fen memang mengerti barang. Benarkah? Bagaimana lukisan ini bisa semahal itu? Kalau mau lihat, lihat saja. Jangan dipegang. Kalau sampai jatuh dan rusak, menjualmu pun tidak akan cukup untuk menggantinya. Huang Cheng Cheng, cepat kembalikan. Setiap barang koleksi di sini. Semuanya ditata dengan cermat oleh kakekku. Jika rusak, kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Baiklah, memang tidak ada yang menarik. Huang Cheng Cheng. Selesai sudah. Kali ini benar-benar tamat. Stop. Diam kamu. Kan cuma jatuh ke lantai.
Tinggal ambil saja kan? Huang Cheng Cheng, jangan-jangan kamu sengaja? Aku tidak sengaja. Selesai. Ini adalah barang antik bernilai tinggi. Ini adalah koleksi kesayangan kakekku. Huang Qingqing, kamu tamat riwayatmu. Kali ini benar-benar tamat riwayatmu. Siapa yang ada di pavilion Yuyu? Kakek. Ah. Ini. Ada apa? Siapa yang melakukannya? Kakek, aku hanya ingin mengajak teman. Melihat-lihat pavilion Yuyue. Tidak menyangka akan terjadi kesalahan seperti ini. Benar, Tuan Citua. Untung saja orang penting itu tidak datang hari ini. Jadi, siapa yang melakukannya? Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Tidak ada hubungannya dengan kami. Itu semua perbuatannya sendiri. Siapa dia? Berani sekali. Tunjukkan wajahmu padaku. Anda. Bapak Ci, jangan marah-marah, Pak. Dasar pembuat onar, cepat berlutut, minta maaf pada Bapak Ci. Anda. Bapak Ci, jangan khawatir. Saya akan bantu Anda memberi pelajaran pada wanita cantik ini. Anda, diam. Ah. Tuan Tian, saya ingat lukisan ini. Ini koleksi Anda, kan? Huang Cheng Cheng yang merusaknya. Merusaknya? Benar, Tuan Tian. Semua karena Huang Cheng Cheng ini. Memaksa mengambil lukisan itu. Akhirnya lukisan itu jatuh dan rusak. Semua itu perbuatannya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kami. Sama sekali tidak seperti itu. Cheng Cheng sama sekali tidak sengaja. Pada akhirnya, apakah dia yang merusak lukisan itu? Jika memang harus ganti rugi, Saya akan mengganti rugi untuk Cheng Cheng. Benar, saya tidak sengaja. Lukisan ini adalah kesukaan utama tuan saya, berharga puluhan juta rupiah. Meskipun saya yang menjatuhkan lukisan itu, tanggung jawab utamanya bukan pada saya. Bukan Anda. Huang Cheng Cheng, kami semua melihatnya. Lukisan itu jatuh ke lantai dari tangan Anda. Benar, kan? Sekarang Anda tidak mau mengakuinya. Saya rasa Anda hanya takut membiar. Masih mengelak. Lukisan ini memang saya, baru saja mengambilnya. Alasan saya mengatakan tanggung jawabnya bukan pada saya, adalah karena, ketika saya memasang kembali lukisan itu, paku di dinding itu longgar, lalu jatuh begitu saja. Ci. Alasan yang budget serbo. Menyurat Anda, Tuan Tian akan percaya? Saya percaya. Ah. Apa maksud Anda? Ya saya percayalah. Aduh. Paku ini longgar. Itu hal yang lumrah. Sebaliknya, saya yang lalai dalam pengelolaan. Sudah menakuti nona muda. Nona muda, saya minta maaf kepada Anda. Apa? Pak Tian, Anda tidak bercanda, kan? Lupakan saja masalah ini. Terus, bagaimana? Aku beritahu kamu, meskipun Pak Tian tidak mempermasalahkanmu, kamu memecahkan vas favorit kakekku. Kakekku tidak akan membiarkanmu lolos. Tidak. Pak Tuaci bilang dia tidak akan membiarkanmu lolos. Tidak apa-apa. Hah? Kakek, apa yang Anda bicarakan? Vas ini adalah koleksi favorit Anda. Vasnya pecah. Orangnya juga akan hancur. Tidak apa-apa. Orangnya tidak apa-apa. Yang penting tidak apa-apa. Kakek, apa maksud Anda? Saya. Aduh. Para sesepuh kalau sudah emosi jadi gagap. Begini. Pak Tua, mari kita bicara berdua saja. Kalau ada apa, katakan saja padaku. Aduh, jangan membuatku cemas. Dengarkan aku dulu. Nona Huang saat ini tidak begitu ingin mengungkapkan identitasnya. Kamu harus merahasiakannya. Baik. Jika di pihak Anda ada yang perlu saya sampaikan, saya akan bantu menyampaikannya. Bantu aku. Atur agar cucuku bisa bertemu Nona Huang. Dia sudah siap. Baiklah, saya mengerti. Kakek, apakah Anda merasa lebih baik? Pergi ke 3619. Orang. Orang penting datang. Saya mengerti. Saya akan segera bersiap. Baik. Tian Kunjie ini, kenapa memanggilku ke tempat ini? Zaman sekarang, villa pemandian air panas juga begitu kompetitif? Ternyata ada program seperti ini.
Kalau postingan ini diunggah ke media sosial, pasti akan heboh. Ah. Kenapa? Kenapa kamu di sini? Seharusnya aku yang bertanya itu padamu. Chinan, biasanya kamu terlihat rapi. Aku tidak menyangka kamu begitu liar di belakang. Diam. Bukankah kamu juga berpakaian seperti ini? Apa tidak bol kopi tanpa ke bajuku? Bunga ini jangan-jangan. Diam. Chinan, kamu tidak apa-apa, aku langsung lari kemari begitu mendengar suaramu. Bantu aku. Kalian. Kenapa kalian berdua di dalam satu kamar? Sudahlah. Huang Cheng, sebaiknya kamu jelaskan. APA. Jangan-jangan setelah mengunjungi villa pemandian air panas, kamu punya pikiran yang tidak seharusnya terhadap Chinan, kan? Sheng, benar ka begitu? Aduh, bukan begitu. Shiran, jangan percaya mereka. Kekek. Ada apa? Yang menungguku di kamar bukanlah orang penting sama sekali. ITU Huang Changcheng. Ya. Untung saja aku cepat kabur. Kau kenapa lari? Ya, aku tidak bisa lari begitu saja. Dia merekam videoku. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aduh, aku menyuruhmu untuk memberi kematian. Kakek, kau sangat mengerti aku. Tidak membunuhnya, bagaimana bisa melampiaskan kebencian di hatiku? Aduh. Kau, pergi. Aku akan pergi sekarang. Pergi. Setelah pergi, jangan pernah kembali lagi. Huang Changcheng. Aku tidak akan melepaskanmu, Chinan. Aku akan membantumu menyelesaikan wanita cantik ini. Apa salahku sebenarnya? Kenapa kalian membenciku seperti ini? Orang rendahan sepertimu, bahkan melirik ke langit, adalah dosamu. Fen Jun, apa kau gila? Apa Cheng menyinggungmu? Berani-beraninya kau bicara begitu padanya? Sharon, kenapa kau membela dia? Aku tidak membela dia. Aku hanya mengatakan fakta. Sebaliknya, koperji begitu saja. Dan muncul di sini lagi. Dan berpakaian seperti ini. Apa kau punya niat tersembunyi? Aku. Gusiran, maksudmu adalah Chinan berpakaian seperti ini, memang sengaja untuk dia lihat. Aku tidak bilang begitu. Aku hanya penasaran dan ingin bertanya dengan jelas. Kau benar, aku memang sengaja berpakaian seperti ini. Tapi aku melakukannya untuk orang penting yang khusus. Nah, itu dia. Apa bedanya? Orang penting itu menontonku bermain piano. Adalah kehormatanku. Kau, Huang Changcheng melihatnya, adalah penghinaan bagiku. Aku. Kau APA kau, tinggal sini. Cepat hapus video yang merekamku itu. Sekarang, kalau tidak, aku akan membuatmu menghilang. Hentikan. Kekek. Kau bunuh. Kau dengarkan, kakekku bilang dia akan membunuhmu. Aduh. Dasar bodoh. Kekek, kenapa kau memukulku? Memang aku yang memukulmu? Aku. Kekek, apa sebenarnya yang ingin Anda katakan? Saya tahu apa yang ingin dikatakan kakek Chi. Tuan Chi, sebelum Anda bertindak, bukankah seharusnya Anda menanyakan identitas lawan bicara? Identitas? Pak Tian, Anda bilang Huang Cheng. Identitasnya, saya belum jelas. Sudah aku ketahui sejak SMA. Saat itu, dia sangat miskin sampai tidak mampu makan di kantin sekolah. Identitas apa yang dia punya? Wanita ini seluruhnya memakai barang murahan. Mana mungkin dia orang penting? Orang itu, terkadang apa yang dilihat mata, belum tentu nyata. Jangan menilai orang dari penampilannya. Seperti laut tidak bisa diukur dengan gayung. Pak Tian, kalau begitu tolong beritahu saya. Putri dari keluarga mana Huang Cheng itu, dan apa identitasnya? Putri konglomerat, putri keluarga bangsawan. Huang Changcheng, orang tuamu bekerja sebagai apa? Ayah dan ibuku. Tidak tahu. Kakakku bilang mereka sepertinya penambang. Penambang? Putri seorang penambang, kenapa harus sombong? Tapi bagaimana jika tambang ini juga milik keluarganya? Apa? Pak Tian, Anda bercanda?
Maksudmu keluarganya punya tambang? Seluruh tubuhnya ini sedikit pun tidak terlihat seperti putri orang kaya. Menurutmu, putri orang kaya, seperti apa? Apa harus seperti kalian, yang sombong dan angkuh, selalu menyuruh orang mati? Kalau memang bajda. Memang benar aku bukan putri orang kaya. Aku tahu kamu bukan. Nona Huang, Anda ini belum mau mengungkapkan identitas Anda ya? Aku harus membantunya. Tuan Chi, masalah hari ini. Bisakah demi saya, masalah ini tidak dipermasalahkan? Pak Tian, Anda terus-menerus membantu Huang Chengcheng hanya karena dia pernah membantu Anda? Anda bisa mengerti seperti itu. Kalau begitu, hari ini demi Pak Tian, masalah ini dianggap selesai. Wah, terima kasih banyak Tuan Muda Chi karena telah berbaik hati. Ayo kita pergi. Huang Chengcheng. Akan kukatakan padamu, jangan terlalu senang dulu. Penghinaan hari ini, cepat atau lambat akan kubalas. Bersyukurlah hari ini Pak Tian menyelamatkanmu. Baiklah, aku akan menunggu. Tunggu saja. Nona Huang, silakan minum teh. Nona Huang, proyek Haishuo telah selesai dibangun. Kepada siapa Anda berencana menyerahkannya untuk dioperasikan? Saat ini, yang memenuhi syarat untuk mengoperasikan Haishuo ada 3 keluarga. Ini, Silicon Lihat profil mereka. Karena Anda yang menyaringnya, seharusnya tidak ada masalah kan? Bisa dibilang begitu, seharusnya tidak ada masalah. Saat ini, ketiga keluarga besar itu, mereka ada di dekat sini. Bagaimana kalau saya enter and menemui mereka? Ah, tidak perlu. Baik. I am Jantan Kessel. Hitung kacang. Kiri ke kanan titik, siapa yang ditunjuk dialah orangnya. Dia saja. Buka. Baik-baik. Kalian bilang. Siapa yang akan dipilih keluarga Huang untuk mengambil alih Hotel Haishuo? Kenapa sampai sekarang belum ada hasilnya? Urusan sebesar ini, pasti perlu dipertimbangkan berulang kali. Siapapun yang bisa menguasai Hotel Haishuo, bisa jadi adalah tiang kunci berikutnya. Sepertinya, kalian semua sudah tidak sabar untuk menggantikan saya, Tian. Pak Tian, APA maksud Anda? Siapapun di antara kita yang mendapatkan kesempatan ini, hanya akan bekerja lebih keras untuk melayani keluarga Huang. Benar sekali perkataan Anda. Pak Tian, saya ingin tahu siapa pilihan keluarga Huang kali ini. Kilyarga Fan. Terima kasih, Pak Tian. Untuk apa berterima kasih kepada saya? Anda seharusnya lebih berterima kasih kepada Nona Huang. Terima kasih, Nona Huang. Mohon Pak Tian bantu saya menyampaikan rasa terima kasih saya. Baik. Pak Tian, Nona Huang ini, kenapa memilih keluarga Fan? Pak Gu, apakah Anda memandang rendah keluarga Fan kami, atau meragukan keputusan Nona Huang? Bukan itu maksud saya. Pilihan Nona Huang pasti memiliki makna mendalam. Upacara pembukaan akan segera dimulai. Anda pergi bersiap-siap. Nona Huang akan hadir secara pribadi. Aneh, di siang bolong begini. Kenapa tidak ada orang di perusahaan? Kak Cheng Cheng, kami pikir bos sudah kembali. Kamu tidak tahu? Tidak lama setelah kamu pergi, Tian Miao tiba-tiba mengundurkan diri. Shu dipromosikan menjadi General Manager. Perusahaan sekarang benar-benar berubah total. Tepat kemarin, perusahaan kita sudah memutuskan untuk bekerja sama dengan Hotel Haishuo. Diperkirakan ke depannya akan melesat tinggi. Hari ini mereka semua pergi menghadiri upacara pembukaan. Lalu kenapa kalian tidak pergi? Memangnya karena apa lagi? Karena kami dikucilkan? Tentu saja. Oh, ngomong-ngomong, Cheng Cheng, semua barangmu sudah aku rapikan. Dan juga sukulenmu, aku merawatnya dengan baik. Terima kasih. Kotak ini sangat penting bagiku. Oh ya. Apakah kalian ingin pergi ke Hotel Haishuo? Haishuo? Selamat datang, Nona Huang Chengcheng. Wah.
Kenapa orang-orang di sini sangat menghormatimu? Ya, Kak Cheng Cheng seperti pemilik tempat ini. Kalian boleh menganggapnya begitu. Hotel Haishuo ini adalah hotel dengan standar tertinggi di distrik timur. Aku tahu kamu takut kami diintimidasi, makanya kamu sengaja berkata begitu. Kak Cheng Cheng, mulai sekarang, bicaralah seperti ini kepada kami saja. Kalau tidak, itu tidak akan cocok dengan status Anda. Hah? Maksudmu? Apakah kamu tahu tentang 3 keluarga besar? Yang mengambil alih Hotel Haishuo ini adalah keluarga Fan dari 3 keluarga besar. Memang benar yang mengambil alih Hotel Haishuo ini adalah keluarga Fan. Namun, di balik keluarga Fan, ada orang lain. Bagaimana mungkin? Ketiga keluarga besar itu saja sudah yang teratas. Kak Cheng Cheng, apakah itu Tuan Muda Fan? Sepertinya aku pernah melihat fotonya di internet. Orang-orang di sekitarnya pasti juga anak-anak orang kaya kelas atas, kan? Mereka berjalan ke arah kita. Jangan-jangan mereka mau mengusir kita? Bagaimana ini? Bagaimana kalau kita segera pergi saja? Sheng Sheng. Ada apa ini? Mungkinkah Kak Cheng Cheng kenal baik dengan mereka? Apakah Kak Cheng juga anak orang kaya? Siapa mereka? Huang Cheng Cheng. Aku hanya berjanji pada 11 ran untuk membawamu masuk sendiri. Kenapa kamu bawa banyak orang? Sepertinya kita masuk karena koneksi orang lain. Maaf, Tuan Muda Fan. Kami tidak tahu situasinya. Kami akan segera keluar. Tunggu. Kalian yang kubawa masuk. Tidak ada yang bisa mengusir kalian. Huang Cheng Cheng, aku sudah bersikap baik padamu, tapi kamu malah bertindak seenaknya. Kan? Apa kamu tidak tahu hari ini, hari yang penting? Hari penting APA? Bukankah hanya pembukaan hotel? Kenapa orang biasa tidak boleh masuk? Kamu pikir ini warung pinggir jalan? Ini Haishuo Hotel, tempat yang hanya untuk kaum elit dan berkuasa. Ini pertama kalinya aku dengar soal itu. Siapa yang membuat aturan? Tentu saja aku yang membuat aturan. Mulai hari ini, Haishuo Hotel ini milik keluarga Fanku, dan aku adalah pewaris tunggal keluarga Fan. Semua yang ada di sini, aku yang menentukan. Bagus sekali keluarga Fan ini. Menyerahkan hotel ini pada kalian. Benar-benar buta. Huang Cheng Cheng, kenapa kamu berpura-pura? Bukankah kamu hanya mengandalkan koneksi 11 ran dan Tian Kunjie untuk numpang makan dan minum di mana-mana, lalu dirimu sendiri, tanpa kekuatan dan kepercayaan diri sedikit pun? Bagaimana kamu tahu aku tidak punya? Apa yang kamu punya? Masih mau menakutiku dengan Tian Wenjie? Dengar ya. Mulai hari ini, Haisheng Hotel ini akan jadi milik keluarga Fanku. Tidak lama lagi, kita bisa setara dengan Tian Kunjie. Percaya atau tidak? Bahkan jika aku menamparmu sekarang, dia akan melihatnya dan membantumu. Atau membantuku? Hentikan. Apa yang ingin kau lakukan? Apa, Tuan Tian? Hanya karena sampah rendahan ini mau mengajariku? Mengajarimu? Menurutku, sepertinya tidak perlu. Nona Huang, para ketua dari 3 keluarga besar ingin menemui Anda. Apakah Anda ada waktu sekarang? Tentu, kebetulan saya juga ada urusan yang perlu dibicarakan dengan mereka. Kalian duluan saja. Kebetulan saya juga ada urusan yang perlu diselesaikan. Minggir. Huang Cheng Cheng, berhenti. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Aduh, kenapa kamu berdebat dengan dia? Seorang wanita? Kak Cheng itu orangnya baik sekali. Gadis ini lumayan cantik. Boleh tahu siapa nama nona cantik ini? Nama saya Yang Yang. Kalau begitu, meskipun kalian tidak punya undangan, tapi karena sudah datang, saya akan mengajak kalian berkeliling. Jadi kita tidak perlu pergi? Tentu saja tidak. Semua di sini, saya yang berkuasa. Semuanya. Beliau adalah Nona Huang. Salam kenal, Nona Huang. Baiklah, semuanya tidak perlu sungkan. Nona Huang sungguh muda dan berprestasi. Bertemu dengan Anda hari ini, benar-benar seperti melihat bintang di angkasa. Selain itu, saya ingin berterima kasih kepada Nona Huang atas kepercayaan Anda kepada keluarga Fan kami. menyerahkan hotel sepenting Haishuo ini untuk dikelola oleh keluarga Fan. Jadi Anda adalah penguasa keluarga Fan? Fan Jun adalah putra Anda? Benar, putra saya. Mungkinkah dia telah menyinggung Anda? Saya yang telah meninggang Tuan Muda Fan. Keluarga Fan sanggup berani. Kapan saya pernah mengatakan bahwa orang biasa tidak boleh masuk? Tidak. Saat saya baru saja tiba, Fan Jun sedang mengganggu tangganya.
Sepertinya hendak menampar Nona Huang. Nona Huang ini, saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Feng Zhunyujie pasti tidak tahu identitas asli Anda, sehingga tidak sengaja menyinggung Anda. Jadi keluarga fan Anda memiliki sikap seperti ini terhadap orang biasa? Tidak. Bukan itu maksudnya. Nona Huang, katakan saja apa yang Anda inginkan. Apa yang harus saya lakukan? Mulai hari ini, kebat status Pueris Fan Jun. Mulai sekarang, saya tidak ingin dimanapun melihat orang ini lagi. Baik. Saya akan segera melakukannya. Bapak Wang. Saat Fan Jun melakukan hal-hal itu, putra kesayanganmu sedang membantunya di samping. Apa? Nona Huang, ini semua salahku. Sekarang saya segera mencabut statusnya sebagai pewaris. Nona Wang. 11 ran saya tidak menyinggung Anda, kan? Tidak. Suatu hari saya akan mengunjungi keluarga Gu Anda. Baik, kami akan selalu menunggu kedatangan Anda. Nona Huang, kami berdua segera menyusun perjanjian, mengusir kedua anak durhaka ini dari keluarga. Silakan. Baik. Baiklah, tidak ada APA lagi. Saya pergi dulu. MBAK Bang, gawat. Yang dia, Jangan buru-buru, katakan perlahan. yang dibawa oleh dua pewaris kaya itu ke dalam kamar. APA. Lepaskan aku. Fan Jun, kamu. Nona Huang. Beraninya kamu. Hari ini hotel Haisheng dibuka. Kamu malah di dalam kamar. Melakukan hal gila seperti ini. Apa yang kulakukan tidak perlu. Kamu ikut campur. Hei. Siapa yang bermarga Shu? Cepat kemari. Kenapa kamu ada di mana-mana? Apa kamu tahu siapa kami berdua? Siapa kami? Ada apa dengan Mas Fan? Mereka berdua tiba-tiba menerobos masuk. Bagaimana menurutmu? Zeng, mulai hari ini kalian dipecat. Mulai sekarang, kalian akan diblokir selamanya. Ibu Shu, beri kami satu kesempatan lagi. Saya punya tanggungan keluarga. Ingin mempertahankan pekerjaan? Nah, tergantung Nona Yang. Saya. Yang, kamu gila ya? Kesempatan sebagus ini. Kalau kamu ikut Mas Fan, kamu akan sukses besar. Bukan begitu. Yang, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kalau kamu begini, aku terpaksa memblokir kalian. Hanya soal pekerjaan. Paling buruk, aku berhenti saja. Berhenti. Pikirkan istrimu dan anak-anakmu. Pikirkan cicilan mobil dan KPR. Yakin mau berhenti? Saya setuju. Jangan sampai aku mencelakai Zeng. Nona Huang. Seperti yang kamu lihat, sekarang bahkan pihak yang bersangkutan sudah setuju. Kenapa kamu masih di sini? Enya. Setuju. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Dia seperti ini sekarang karena kau paksa. Huang Ceng, kau diam. Justru kau yang harus diam. Keluargamu tidak mendidik kalian dengan baik. Hari ini, aku akan menggantikan mereka untuk mengajari kalian pelajaran. Kau tamat. Ini adalah 2 pewaris dari 3 keluarga besar. Oh ya, lupa memberitahu kalian. Mulai hari ini, kalian berdua bukan lagi pewaris masing-masing keluarga. Siapa kau berani memberitahuku? Tutup pintunya untukku. Lihat siapa yang berani. Aku beritahu kau, Huang Chengcheng. Hari ini, baik Gusiran maupun Tian Kunjie, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Benarkah? Hahaha. Tuan Fan, sungguh besar wibawamu. Benarkah? Hahaha, Tuan Fan. Sungguh besar wibawamu. Wah, baru saja kita membicarakannya, dia sudah muncul. Tuan Fan, punya waktu luang sebesar ini, hari ini toko akan segera buka. Kau di sini, melakukan hal seperti ini, tidak pantas. Jangan pikir aku takut padamu. Mulai hari ini, ayahku akan setara denganmu. Kau tahu juga, kalau ayahmu setara denganku, maksudmu, kalau ayahmu tahu, di hari pembukaan ini kau melakukan hal seperti ini, apakah posisi pewarismu masih bisa kau pertahankan? Lelucon, ayahku akan mencabut posisi pewarisku, hanya demi seorang wanita biasa. Kalau begitu, kau bisa lihat saja nanti. Tuan Fan, upacara pembukaan akan segera dimulai. Jangan tunda urusan penting. Kalian semua, kita akan selesaikan masalah ini nanti. Huang Ceng, nanti cepatlah berlutut dan minta maaf pada Tuan Fan. Kalau tidak,
kau tamat. Kau yang tamat. Itu tidak ada hubungannya denganku. Huang Chengcheng, kau hanyalah orang biasa. Bisakah kau berhenti bersikap sombong? Memangnya kau punya modal apa untuk bersikap sombong di sini? Kak Chengcheng, maafkan aku. Aku yang telah menyeretmu ke dalam masalah ini. Ini bukan salahmu. Aku punya ide. Nanti saat pemotongan pita, biarkan yang naik saja. Hah? Bapak Tian, Kak Cheng Cheng hanya bercanda. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Oh iya? Bapak Tian, terima kasih sudah membantu saya tadi. Sama-sama. Biarkan yang naik panggung untuk memotong pita. Baik. Nona besar, bawahan mengerti. Bawahan. Budi, kamu tadi kemana? Nggak kemana-mana. Ada apa denganmu? Siapa yang memukulmu? Siapa lagi kalau bukan dia? Tentu saja Dewi, si brengsek yang tidak tahu diri itu. Apa? Dia berani memukulmu? Aku tidak percaya. Dewi bukan orang seperti itu. Arya, Mereka bilang kamu memukul Budi. Apa itu benar? aku yang memukulnya. Aku memukul mereka berdua. Dewi, kamu terlalu kurang ajar. Untungnya Tuan Muda Budi berkarakter baik. Jadi dia tidak mempermasalahkanmu. Kalau orang lain, kamu sudah tidak tahu bagaimana caranya mati. Dia berkarakter baik? Kenapa kamu tidak bertanya? Kenapa aku memukulnya? Kenapa? Rio. Upacara pembukaan akan segera dimulai. Aku tidak mau mempermasalahkan hal ini dengannya. Benar. Tuan Muda Budi. Sekarang adalah pimpinan Hotel Haishuo. Dia akan segera naik untuk memotong pita. Jadi, jangan lagi membahas hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Memotong pita? Dia tidak perlu pergi kan? Tuan Muda Budi adalah pewaris keluarga Fen. Kalau dia tidak pergi, siapa lagi yang akan pergi? Rina, kamu saja yang pergi. Yang, siapa yang? Temanku. Temanmu, kekira, nona dari keluarga mana? Di acara seperti hari ini, aku dan Siran tidak punya kualifikasi untuk naik. Hanya karena dia, temanmu. Kamu memang tidak punya kualifikasi untuk naik. Tapi kalau Siran mau pergi, seharusnya tidak masalah. Siran, kamu mau pergi? Aku sudahlah. Kakak, Huang Chengcheng. Aku sudah muak dengan omong kosong. Hotel Haishuo. Upacara pembukaan sekarang resmi dimulai. Sekarang, mari kita undang General Manager Grup Haishuo untuk naik panggung memotong pita. Fanjun, pergilah. Ayah masih menunggumu. Jangan menunda waktu baik. Wang Zi. Kamu naik bersamaku. Benar. Kita bersaudara. Kedepannya, situasi di Longcheng ini akan kita kuasai. Baik. Tuan Muda Fan Silicon. Hei Yang, kamu pergilah. Kamu mau pergi? Kalau kamu tidak pergi, aku akan pergi. Ayah, aku datang untuk memotong pita. Hotel Haishuo diserahkan ke tanganku. Anda bisa tenang. Brengsek. Ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Pikirkan baik-baik, apa yang telah kau perbuat. Aku tidak melakukan apa-apa. Sudahlah, masalah ini kita bicarakan nanti saja. Sekarang potong pita dulu. Apa yang kau lakukan? Paman Fan. Tuan Fan Jun mementaku ikut memotong pita. Kualifikasi apa yang kalian punya untuk datang ke upacara pemotongan pita ini? Paman Fan. Ucapan Anda itu keterlaluan. Ayahku masih duduk di bawah. Sudahlah. Apa yang mungkin kulakukan yang membuat ayahku tidak senang? Sebaiknya aku tahan dulu. Apa yang kau lakukan lagi? Ayah, aku adalah orang nomor 1 di grup Haishuo. Aku yang akan memotong pita. Orang yang memotong pita Nona besar telah mengatur secara pribadi. Apa? Baiklah. Kalau begitu, karena Nona besar sendiri yang mengaturnya, aku tidak bisa berkata apa-apa. Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah tamu misterius hari ini. Untuk peresmian grup Haishuo dengan memotong pita. Dia adalah Nona Yang. Nona Yang. Silakan. Tunggu. Ayah, apa haknya memotong pita untukku? Tentu saja dia punya hak. Jika dia punya hak, bukankah aku lebih berhak? Siapa kau sebenarnya? Berani membandingkan diri dengan Nona Yang? Ayah. Aku kan anakmu.
Mulai sekarang, kau bukan lagi Aku sudah memberitahu Penggakura untuk menyita semua aset atas namamu dan mencabut hak warismu. Aku. Ini benar. Semua perusahaan atas nama Fan Jun sudah berganti nama. Nama barunya adalah Yang. Ini tidak benar. Wang Zi, cepat suruh ayahmu memohonkan ampun untukku. Ayah. Cukup. Jangan bantu dia, pikirkan dirimu sendiri dulu. Aku sudah menyita semua aset atas namamu. Dan juga mencabut statusmu sebagai pewaris. Apa? Yang, siapa sebenarnya dirimu? Bagaimana bisa kau punya kekuatan sebesar ini? Aku tidak tahu. Kak Cheng Cheng yang menyuruhku melakukan ini. Huang Cheng Cheng. Mungkinkah dia adalah? Tidak mungkin, itu sama sekali tidak mungkin. Siapa dia? Siapa sebenarnya dia? Tangkap mereka. Usir mereka berdua. Ayah. Nona Yang, mulai hari ini, harta mereka berdua akan dialihkan atas namamu. Posisi orang nomor 1 di Hotel Haishuo sudah disiapkan untukmu. Ini tidak bisa begini. Tidak apa-apa, aku akan mengirim tim manajemen profesional untuk membantumu. Baiklah. Silakan. Baik. Yang, selamat. Mulai sekarang, kamu akan menjadi orang yang hebat. Oh, Nona Yang. Aku sudah lama melihat aura Anda yang luar biasa. Kedepannya, perusahaan kami mohon perhatian lebih dari Anda. Presiden Shu, jangan khawatir. Bagaimana Anda dulu memperlakukan kami, begitulah kami akan memperlakukan Anda nanti. Sedang memikirkan apa? Bukan apa-apa. Sheng, ini mungkin terakhir kalinya aku bertanya padamu. Aku akan bertunangan. APA? Bertunangan? Dia juga seorang wanita kaya, cantik, dan berpendidikan. Sangat cocok. Aku pikir kamu akan berbeda dari yang lain. Ternyata. Sebagai sahabat terbaikku, kamu harus memberiku amplop merah yang besar nanti. Baik. Tidak masalah. Aku akan mengirimkan undangan nanti. Baik. Sheng, tidak ada yang ingin kau katakan padaku? Selamat. Selamat menempuh hidup baru. Sheng. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Aku selalu menganggapnya sebagai sahabat terbaikku. Tapi mengapa saat ini hatiku terasa kosong? Cheng, kau telah memprovokasi orang yang salah. Aku hanya bisa menikah dengannya untuk melindungimu seumur hidup. Aku akan segera menikah. Pertemuan ini adalah perpisahan selamanya. Selamat tinggal. Nona Huang. Hari ini adalah pernikahan Siran. Apakah hadiah besar yang kuminta kau siapkan sudah siap? Sudah siap. Begaslek halal begitu. Sudahkah kau cari tahu siapa yang akan dinikahi Siran? Sudah kutemukan. Tian Miao. Tian Kunja. Ada apa sebenarnya? Nona, aku sudah mencarinya. Tapi wanita ini, aku mengasingkannya ke luar negeri. Aku tidak menyangka, dia malah menjadi antek modal asing. Segera siapkan mobil untuk merebutnya. Baik. Siran, kamu terlihat sangat tampan dengan pakaian ini. Lepaskan tangan kotormu. Gushran, jangan lupa. Ada para taipan asing di belakangku. Mereka bisa membuat Huang Cheng Menggeling dalam sikap. Dia hidup sampai sekarang. Hanya menunggu hari ini. Aku akan menikah.
dengan pangeran impianku. Jangan sampai kau mengecewakanku. Selama kau lepaskan Cheng Cheng, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Baiklah, mari kita mulai upacaranya. Bersikaplah lebih bahagia. Aku sengaja mengundang Taipan Azing, Tuan Dao, untuk menjadi pendeta pernikahan kita. Tuan Gu Shiran. Apakah Anda bersedia menikahi Nona Tian Miao sebagai istri Anda, dalam suka maupun duka, dalam kaya maupun miskin, dalam sehat maupun sakit? Seiya. Saya tidak setuju. Sheng Sheng. Huang Chengcheng. APA yang kau lakukan di sini? Tentu saja untuk merebutnya. Shiran, kau dipiras oleh bajingan seperti ini. Kenapa tidak memberitahuku? Huang Chengcheng. Benar-benar, kau tidak mau jalan surga, malah menerobos pintu neraka. Bukankah aku sudah memperingatkanmu untuk tidak menyentuh orang di sekitarku? APA kau lupa? Dengan kualifikasi apa kau memperingatkanku? Akan kuberitahu. Aku jatuh cinta pada Gu 11 Ran pada pandangan pertama. Hari ini, aku bersikeras akan menikah dengannya. Jangan pasang tampang tidak terima begitu. Jangan berpikir karena Tian Kunji mendukungmu. Kau bisa berbuat seenaknya. Bahkan jika dia datang hari ini, aku akan tetap mengurusnya. Siapa yang mau kau urus? Tian Miao. Aku mengirimmu ke luar negeri. Dan kau berani kembali? Hanya keluarga Tian yang kecil saja. Akan kuberitahu. Dengan statusku saat ini, kau tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Cheng Cheng, cepat pergi dari sini. Bahkan jika kau kembali, nasibmu tidak akan lepas dari pernikahan paksa. Siapa bilang itu takdirmu? Bahkan jika memang benar. Kalau begitu, nikahi aku saja. Cheng Cheng. Di Belakang, Tian Miao. Ada konglomerat Dell yang terkemuka di luar negeri. Conglomerat Tian Miao Suda Bergenji pada Amerika. Untuk membantu mereka mengambil alih kota ini. Dan industri dari 3 keluarga besar. Jadi kali ini, jangan bertindak semaumu. Cepat pergi dari sini. Huang Chengcheng. Jika Tian Kunji adalah latar belakangmu, maka sekarang kukatakan padamu, itu sama sekali tidak cukup. Kau mungkin salah tentang satu hal. Justru sebaliknya, Akila later belakang Tian Kunjia. Apa? Tian Kunjia. Demi satu orang, mempertaruhkan seluruh keluarga Tian. Melawan konglomerat Dao. Lalu kenapa? Aku ingin lihat siapa yang memberimu keberanian. Tan Miao. Adalah perwakilan kota ini. Siapapun yang berani menentangnya, sama saja menentangku. Terima kasih, Ketua Dell. Huang Chengcheng. Teruslah bersikap sombong. Kenapa diam saja? Cepat berlutut. Minta maaf pada Ketua Dell. Siapa yang kau suruh berlutut? Mas. Saya salah, Tuan. Tuan. Dia adikku, dan kelak akan bersamaku mengelola bisnis keluarga Huang. Berani-beraninya kau menindasnya. Saya tidak tahu. Maaf, saya salah. Saya akan menghilang sendiri. Ini tidak nyata. Ini tidak nyata. Cepat singkirkan orang yang mengganggu ini. Pergi. Cheng Cheng. Nona Wang. Kenapa kau tiba-tiba memanggilku begini? Terasa begitu canggung. Kenapa kau tidak pernah memberitahuku? Bahwa kau punya latar belakang sekuat ini? Aku sudah bilang sebelumnya. Kalian tidak percaya. Kau baru saja bilang kau mau menikah denganku. Apa itu benar? Ya, seumur hidupku aku tidak akan menikahi siapapun kecuali kau.